Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kakak. Apa kabar nih adik-adik semua? Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Masih semangat belajarnya hari ini? Oke, kita lanjut ya. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Ya, ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama teman-temanmu. Ya, lanjut, ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Ya, di sini ada tabel ya adik-adik, yaitu ada nama benda dan bahan pembentuknya. Ya, yang pertama di sini ada ember. Bahan pembentuknya adalah plastik. Kemudian ban, bahan pembentuknya adalah karet. Gelas, bahan pembentuknya kaca. Kemudian sendok garpu, bahan pembentuknya adalah logam. Dan balon, bahan pembentuknya adalah karet. Ya, lanjut ke halaman 43, ayo membaca. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Ya, di bawah ini ada bagan ya adik-adik. Bahan pembentuk benda yang antara lain ada kaca, kayu, kertas, plastik, kemudian karet, dan logam. Ya, di sini kaca, sifat bahannya yaitu kedap air, tembus cahaya. Contohnya yaitu gelas, piring, kemudian jendela, dan kacamata. Kemudian logam, sifat bahannya yaitu kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Contoh bendanya yaitu pagar rumah, sendok garpu, dan wajan atau penggorengan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya adik-adik. Ya, kemudian bahan pembentuk benda karet. Sifat bahannya yaitu kuat dan lentur, kemudian tidak tahan api. Contoh bendanya yaitu ban mobil, balon, bola, dan lain sebagainya.
Ya, kita lanjut ke halaman 44. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Ya, sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Ya, salah satu hasil musyawarah yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian melaksanakan piket kelas, dan melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. Ya, itulah adik-adik ya, bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Ya. Yang lainnya bisa adik-adik tambahkan sendiri ya. Ya, lanjut, ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat musyawarah? Ya, setiap anak boleh berpendapat. Atau setiap anak bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Karena dengan memberikan pendapat akan membantu memberi masukan dalam musyawarah. Yang ketiga, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Ya, yang terjadi adalah hasil dari musyawarah hanya bersumber dari kedua orang tersebut. Yang keempat, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Jawabannya adalah tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Selanjutnya, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Ya, karena bahan kaca itu mudah pecah ya adik-adik, jadi tidak bisa digunakan untuk membuat penggaris. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, disingkatnya M, sentimeter, cm, dan milimeter, mm. Ya, kita lihat ya, kita baca percakapan di bawah ini. Ada percakapan, kita sebut saja di sini adalah Edo ya. Dan satu lagi adalah Siti. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Ya, kemudian kata Siti adalah 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1000 mm. Ya. Jadi adik-adik, 1 cm sama dengan 10 mm. Ya, selanjutnya ke halaman 47. Denny mengukur panjang kita 5 meter 30 cm. Yang artinya 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang kita dalam satuan centimeter? 5 meter ditambah 30 cm. Ya, jadi kita ubah dulu ya adik-adik.
5 meter sama dengan 500 cm. Dan 30 cm, maaf ya, 30 cm. Ya, mengapa 5 meter sama dengan 500 cm? Karena 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 5 meter sama dengan 500 cm. Tinggal dikalikan saja ya adik-adik. Ya, kemudian 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang kita adalah 530 cm. Ya, selanjutnya panjang mobil ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Ya, sama dengan yang di atas ya adik-adik, kita ubah dulu satuan meter menjadi sentimeter. Ya. Sampai di sini semoga adik-adik sudah paham ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Ubahlah sesuai satuan yang dipinta. Ya, seperti kakak yang sudah contohkan pada halaman sebelumnya ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Ya, di sini nomor 1, 200 cm sama dengan 2 meter. Kemudian 500 cm sama dengan 5 meter. 6 meter sama dengan 600 cm. 400 cm sama dengan 4 meter. 7 meter sama dengan 700 cm. Kemudian 2 meter 45 cm sama dengan 245 cm. Ya, jadi meter ini kita ubah dulu menjadi centimeter ya adik-adik. Kalau 2 meter itu adalah 200 cm. Ya, kemudian nomor 7, 4 meter 32 cm sama dengan 432 cm. Kemudian 8 meter 79 cm sama dengan 879 cm. Kemudian nomor 9, 4 meter 8 cm sama dengan 408 cm. Yang terakhir 70 meter 9 cm sama dengan 7009 cm. Di sini karena 70 meter ya adik-adik, jadi kita rubah dulu 70 meter ke centimeter. Karena kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi dikalikan saja ya adik-adik. 70 meter dikali 100 cm jadi 7000 cm. Jadi 70 meter 9 cm sama dengan 7009 cm. Ya, sampai di sini adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan kakak pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.